Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 sistem akuntansi akan menjelaskan tentang bab 4. Di sini anggota kelompok kami ada yang pertama Alpin Aditya Putra Panadera dengan NPM akhir 241. Lalu ada Muhammad Faisal dengan NPM akhir 246. Saya Rehana Dincayono dengan NPM akhir 254. Lalu ada Rafli Yusuf Khairul Albina dengan NPM akhir 257 dan yang terakhir ada Muhammad Bamakerti dengan NPM akhir 271. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat pentingnya jurnal. Jadi jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama karena digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama diselenggarakan dalam proses akuntansi, maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada terjadinya salah satu transaksi yang tidak dicatat. Catatan yang harus dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lain agar catatannya tersebut mudah diusut kembali untuk dokumen sebenarnya. Lalu ada beberapa prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama yakni harus menyediakan jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Lalu yang kedua, terdapat jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan yang terinci, harus digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal, sehingga memungkinkan pembukuan atau posting jumlah per kolom ke dalam akun yang bersangkutan ke dalam buku besar. Lalu yang keempat ada nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar yang akan menerima jumlah yang akan dibukukan dari jurnal. Lalu yang kelima atau yang terakhir terdapat kolom-kolom dalam jurnal yang digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun-akun yang bersangkutan dalam buku sebesar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jurnal umum. Jika jenis perusahaan masih sedikit, jurnal umum dengan 2 kolom, debit dan kredit sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Gambar setelah ini adalah contoh jurnal umum yang biasanya digunakan oleh perusahaan kecil untuk menampung semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Boleh di next. Ini adalah contoh dari jurnal umum sendiri. Boleh next lagi. Alasan jurnal umum perlu dipisah. Satu, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Ketiga, untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Keempat, untuk menciptakan pengendalian internal. Jurnal khusus. Jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, jurnal umum tersebut menjadi tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul, yang frekuensi terjadi semakin tinggi. Dalam hal ini, mulai diperlukan jurnal khusus. Selain jurnal umum tersebut, dan dibutuhkan lebih banyak karyawan untuk menyelenggarakan berbagai jurnal khusus tersebut. Jika transaksi semakin banyak dan frekuensi terjadinya semakin tinggi, jurnal khusus perlu diperluas lagi dengan membuatnya berkolom-kolom agar dapat dihemat waktu yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan untuk mengecek ketelitian pencatatan di dalam buku pemandu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kemudian ada jenis-jenis jurnal khusus, ada 4. Yang pertama, ini adalah jurnal penjualan, yaitu ada tanggal, keterangan, nomor bukti, piutang dagang debit, penjualan tunai debit, nominalnya berapa, dan lain-lain. Di debit itu ada nomor akun dan jumlah, serta hasil penjualan kredit. Next, ada jurnal pembelian, ada tanggal, keterangan, itu akun apa aja, lalu nomor bukti atau referensi, ada utang dagang kredit,
persediaan debit nominalnya berapa, lain-lain debit, nomor akun, dan jumlah nominalnya berapa. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Ini ada tanggal, keterangan, nomor bukti, kas debit, utang dagang kredit, penjualan tunai kredit, lain-lain debit, ada nomor akun dan juga jumlah nominalnya berapa. Yang terakhir ada jurnal khusus pengeluaran kas. Ini ada tanggal, keterangan, nomor bukti, utang dagang debit, lain-lain di debit yaitu nomor akun dan jumlah nominalnya berapa, lalu ada kas kredit. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah-langkah perencanaan jurnal. 1. Mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. 2. Membuat jurnal standar jurnal entries untuk setiap jenis transaksi yang frekuensinya terjadi tinggi. 3. Merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Next. Berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal. Dengan pena, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal, dengan pembukuan, dan dengan komputer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan pena. Yang pertama adalah informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal dengan menggunakan tulisan tangan. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan mesin pembukuan. Informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan mesin pembukuan bersamaan dengan pembukuan ke dalam akun buku pembantu. Pencatatan ke dalam jurnal dapat pula dilakukan bersamaan dengan pembuatan dokumen sumber, yaitu dengan menggunakan jurnal dan akun buku pembantu sebagai tembusannya pada saat pembuatan dokumen tersebut. Dalam kedua cara tersebut, jurnal diperoleh sebagai tembusan pencatatan ke dalam akun buku pembantu atau tembusan pencatatan informasi di dalam dokumen sumber. Next. Dan yang ketiga, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Nah, dalam cara ini, jurnal berupa arsip dokumen sumber daya yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Cara ini menghindari pekerjaan penyalinan informasi dari dokumen sumber ke dalam jurnal. Pembukuan ke dalam akun buku besar dilakukan dengan cara membuat rekapitulasi dari dokumen sumber ini. Dan yang terakhir adalah yang keempat, dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat ke dalam arsip transaksi atau bisa kita sebut transaction file yang berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, penangkapan data sekaligus dilakukan pada saat entry ke dalam formulir elektronik ini. Dan sekalipun pencatatan ke dalam arsip transaksi ini setelah divalidasi kemudian digunakan untuk memutakhirkan arsip induk atau buku besar dan buku pembantunya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila nama saya belum saya rename. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.